Terduga pelaku pencabulan seorang guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta masih menerima gaji meski telah dipecat sebagai dosen. Sementara itu, salah satu LSM perempuan, Rifka Anissa, siap bekerja sama dengan UGM guna memberi pendampingan kepada korban pencabulan. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta (EM) yang telah dipecat sebagai dosen akibat terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya masih menerima gaji. EM masih menerima gaji lantaran statusnya masih menjadi PNS dan menjabat guru besar. Sementara itu, pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap EM oleh tim pemeriksa UGM segera dilakukan. Pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan nasib status PNS EM. Berarti karena masih PNS dan guru besar tetap dapat gaji ya Pak? Ya, dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat hak negara. Terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, pihak UGM enggan memberikan komentar banyak. Menurut Andi, yang berhak melaporkan kasus itu secara hukum adalah korban. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri berpandangan pemerkosaan oleh Dr. Bius terjadi karena minimnya pengawasan. Reza menyebut pelaku dan organisasi harus bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan tersebut. Ya, kita tidak melulu bicara tentang keterkaitan dengan peristiwa perkosaannya atau kekerasan seksualnya, tapi barangkali keterkaitan dengan kelalaian, mismanagement, bagaimana obat bius bisa keluar bukan untuk kepentingan pengobatan pasien dan seterusnya. Nah, paling tidak dua pihak itu yang harus memberikan pertanggungjawabannya, yaitu individu, si oknum dokter, dan organisasi. Organisasi kalau kita rincikan lagi siapa? Ya paling tidak dari pihak rumah sakit, mengingat TKP-nya ada di rumah sakit. Instrumen kejahatan atau sumber daya yang digunakan oleh si pelaku juga besar kemungkinan datang dari rumah sakit. Obat biusnya, ruangannya, ranjangnya, dan seterusnya itu datang dari pihak rumah sakit. Nah, sekali lagi, berarti memang sudah dua faktor ini, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik, menggiring kita untuk sampai pada sebuah simpulan dua pihak, individu dan organisasi, spesifik rumah sakit harus memberikan pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa ini. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk, kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan.